Shalom, Sobat Hope IT yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berikut ini adalah rekaman audio khotbah Bapak Pendeta Frans Vokamis STH pada ibadah Minggu 14 Agustus 2022 jam 9 pagi di pos pelayanan Harius Wik APO. Selamat mendengarkan. Tak dirasa kita sudah ada di 77 tahun Indonesia Merdeka. Tanggal 17 Agustus, tinggal beberapa hari lagi, 3 hari ke depan. Pembacaan kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Dan pembacaan ini diberikan juga tema yang diturunkan dari sinode untuk kita semua adalah hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus. Hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus. Ini dua bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ini, ayat pertama dan 13. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, kita jangan hidup lagi dalam perhambaan dosa. Lalu kalau kita sudah dimerdekakan, jangan menggunakan kemerdekaan atau kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Itu hanya ayat 1 punya pokoknya atau pikirannya, dan ayat 13. Kalau kemerdekaan yang kita syukuri ke 77 tahun Republik Indonesia ini, itu ada satu tema yang diusung, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ini yang mewarnai seluruh kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari kehidupan orang-orang Kristen. Kemerdekaan yang diraih hari ini atau bulan ini kita rayakan ke 77 tahun, juga banyak pejuang-pejuang Kristen yang telah berkorban untuk kemerdekaan. Namun bagi kita semua orang Kristen, orang percaya, ada satu pejuang yang luar biasa. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membunuh orang lain. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat orang lain susah. Dialah Yesus, Anak Allah yang hidup. Perjuangan yang dilakukan melawan darah dan daging adalah perjuangan untuk saya dan saudara-saudari, supaya dapat memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Supaya kita lebih akrab dan lebih dekat kepada Allah Pencipta. Dalam pembacaan ini dikatakan dalam tema hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka dalam Kristus. Saya coba mengutip satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sehingga dari pembacaan ini kita dapat melihat kemerdekaan orang Kristen atau kemerdekaan atau merdeka dalam Kristus adalah melakukan kebenaran firman, adalah mengerjakan perintah Tuhan, adalah mentaati hukum dan aturan-aturan yang disampaikan firman Tuhan. Itu baru merdeka bagi kita orang percaya. Tapi kalau orang percaya yang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak merdeka. Dari dua bagian ini, dengan tadi kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari perintah untuk saling mengasihi. Yesus dalam kesaksian Injil karangan Yohanes ini dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang percaya, anak-anak yang hadir pada saat ini, kalau hamba berarti masih ada sebagai ikatan perbudakan. Orang yang dibudak, yang diperbudakan, orang yang dijadikan pekerja dengan kondisi dipaksa. Tidak kerja, tidak dapat apa-apa. Harus kerja. Hamba tidak mendapatkan tempat untuk masuk di dalam ruang-ruang keluarga, dalam pembicaraan-pembicaraan keluarga. Dia hanya sebagai pelayan. Jadi ketika keluarga meminta, tuannya memanggil, baru dia bisa masuk. Kalau tidak, tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang berbahagia, firman di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga 36, lalu petunjuk hidup baru dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, ini menolong kita untuk memahami merdeka dalam Kristus. Dan ketika saya dan saudara-saudari melakukan kebenaran firman Allah, ketika saya dan saudara-saudari sebagai alat yang dipercayakan Tuhan, yang diizinkan Tuhan, maka bagian yang terindah yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Allah ke dalam kehidupan kita, adalah kuasa. Yohanes pasal 1 ayat 14. Terang. Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberikan kuasa. Allah itu yang memberi supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang telah melakukan kebenaran firman Allah, dan inilah orang-orang yang telah dimerdekakan. Namun kenyataan sampai hari ini, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang tidak menyadari
adalah alat kesaksian Kristus. Minggu lalu kita dengar berbicara tentang menjadi surat Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai dengan 18. Ibu bapak saudara-saudari, ini kita masuk dalam bulan yang kita syukuri, bulan kemerdekaan. Kalau bulan lalu, bulan Juli itu kita berbicara bagaimana memberi persembahan. Banyak berbicara tentang persembahan. Baik persembahan umat kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, tapi juga bagaimana persembahan dari hamba Tuhan kepada Tuhan. Bulan ini kita belajar bagaimana kita hidup di dalam Tuhan sebagai surat-surat Kristus, tapi juga hari ini harus merdeka dalam Kristus. Saudara, kemerdekaan itu memberi kita kebebasan. Saya bebas, saya terlepas, saya tidak lagi dijajah oleh perhambaan, oleh kuk yang tadi kita baca di dalam pembaca kita dalam Galatia itu. Tidak lagi. Kalau kuk yang kita baca itu adalah beban, tapi kuk yang ada di dalam Matius pasal 11 ayat 29 adalah pengajaran firman Tuhan. Jadi kita jangan bilang kuk yang di Galatia pasal 5 sama dengan kuk yang ada di Matius pasal 11 ayat 29. Kuk pasal yang di Matius pasal 11 ayat 29 adalah perintah dan pengajaran firman yang harus dipegang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Tuhan memberi kemerdekaan bisa kita terjemahkan, saya dari sekolah sampai dengan mendapatkan pekerja, itu kemerdekaan. Yang saya cari Tuhan sudah berikan, itu merdeka. Saya punya pilihan, Tuhan sudah jawab. Saya dari bujang, dari sendiri sampai berkeluarga, ada istri, ada suami, itu kemerdekaan. Saya dibawa oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, itu adalah kemerdekaan. Tapi ingat, ayat 13 dari Galatia 5. Jangan mempergunakan kesempatan itu, kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Ini yang terjadi. Bulan Juli cerita tentang peristiwa yang memalukan kita dalam negara. Saya kemarin melihat dan ikuti sampai dengan kesaksian-kesaksian dia di gereja. Saya bilang itu mau kosong, bikin malu. Muka kita mau taruh di mana? Sementara kan dalam surat Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, kita sedang maju dalam suatu langkah untuk semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lidah, semua lutut akan berlutut. Tapi satu bagian dia mencoret semua itu. Ini yang kita baca tadi. Satu titik adonan atau satu adonan bisa dirusak oleh raja atau dirusak oleh bagian yang tidak layak. Ini yang terjadi. Semua di seluruh pelosok ini sedang berbicara tentang Injil Kristus terus maju. Tapi satu figur hari ini dan hari-hari sebelum membuat kita sekarang dapat pertanyaan. Kadang-kadang saya bilang di rumah ada nonton sepadang. Saya tidak mau dengar seperti itu. Memalukan sekali. Hari ini sesama saudara seiman. Pangkat boleh tinggi, tapi ini saudara seiman. Dalam Tuhan jadi korban. Ini ada di mana? Hati seorang anak Tuhan. Padahal ini jelas-jelas saudara di dalam Injil Lukas pasal 3. Ketika proses pembaptisan di Sungai Yordan, penagih-penagih pajak, pemungut cukai, dan juga para prajurit datang. Banyak pertanyaan untuk Yohanes Pembaptis. Tapi satu kalimat yang luar biasa. Yohanes bilang begini sama prajurit. Janganlah mengambil dan menagih lebih daripada.
cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu kata berhikmat sekali. Ini yang terjadi. Kalau dia anak Tuhan, dia harus tahu bagaimana saya harus menjaga diri saya. Datang ke gereja itu tidak tahu apa yang dia pamerkan. Kita bukan gereja yang menuju pada teologi kemakmuran. Kita menuju pada teologi kesempurnaan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kalau kemakmuran, pendeta lihat di dalam warga jemaat yang hari, oh si A biasa kasih saya perpuluhan 10 juta, si B 20 juta, jadi sesungguhnya kelakuan yang tidak benar. Itu teologi kemakmuran. Tapi kalau teologi sempurna, apa yang firman Allah katakan, bicara soal itu. Tidak pernah dulu mau kasih apa tidak. Firman itu pedang bermata dua. Antam ke sana, antam ke sini. Terima toh? Ini yang terjadi, saudara. Ini karena mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Ya, itulah. Sementara kita lihat saudara-saudara yang dulu jadi paranormal, yang Tuhan sudah panggil jadi sekarang penginjil luar biasa. Mereka sekarang menginjili di daerah-daerah yang dalam tanda kutip kantong-kantong tempat yang penuh dengan perhambaan, penyembahan berhala. Diizinkan Tuhan di sana. Tapi anak-anak Tuhan yang makan dan menerima berkat Tuhan luar biasa, tidak menjadi surat-surat Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian firman Tuhan pada Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15, bagaimana hidup sebagai orang merdeka dalam Kristus. Apa yang harus saya dan saudara-saudari lakukan? Ingat, ada 3 hal yang hendak saya bagikan bagi kita. Pertama, kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk menuruti keinginan daging. Kita ingat. Pertama, kita merdeka sebagai orang Kristen bukan untuk kita kembali hidup dalam dosa. Yang kerja di kantor, baik di pemerintahan maupun swasta, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Yang ada usaha-usaha yang berwirausaha, lakukanlah usaha itu dengan percaya pada Tuhan. Ada yang mencari tambahan-tambahan lain, carilah tambahan itu yang Tuhan berkati, Tuhan perkenankan. Jangan cari tambahan yang dari luar, yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang tidak dikehendaki Tuhan, kalau bawa ke dalam gereja, kita baca Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Persembahan mana yang berkenan? Biar ku bawa uang setebal ini, ku taruh sebagai pengucapan syukur, perpuluhan dan persembahan. Tapi berkenan di hati Allah atau tidak. Kain dan Habel itu menjadi pelajaran bagi kita. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan orang lain. Kemerdekaan orang Kristen bukan kemerdekaan untuk merugikan orang lain. Saya jadi pemimpin, saya jadi pimpinan, saya punya hak, saya mau bicara A, bicara B, harus semua ikut. Itu salah. Saya di kantor, walaupun pangkat saya lebih senior, tapi kalau usia saya menghargai yang lebih tua. Masuk kantor saya tidak mau dihormat. Saya bilang saya adik, pangkat saya boleh di atas kamu, tapi kalau usia kamu di atas saya tidak boleh dihormat. Ambil apel pun saya tidak mau dihormat, balik kanan dan buah. Karena saya adik. Saya tahu
Jadi kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan orang lain. Saya mau menyampaikan perintah, saya melihat kalau pribadi ini usianya lebih senior dari saya tidak perintah dia. Saya kerjakan sendiri. Walaupun dia staf saya tidak akan perintah dia. Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang kedua ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Menjadi orang Kristen atau kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan orang lain. Ingat, kita hidup bertetangga, kita hidup bersosialisasi dengan semua orang. Kita ini surat ini sudah buka terus ini. Kalau kita merugikan orang lain, bagaimana orang lain mau percaya Yesus? Hal yang ketiga, dari hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk mengabaikan hukum Allah. Ini yang terjadi. Kadang-kadang bilang saya sudah baptis, saya sudah sidi, yang sudah berkeluarga bilang kami sudah nikah gereja, tapi masih hidup jauh, hidup tidak mentaati, menuruti firman Tuhan. Bagaimana, saudara dan saya? Ini hal yang ketiga, kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk mengabaikan hukum Allah. Jadi saya mau hidup seenak saya. Ketika saya ada di dalam persekutuan, ketika saya ada di dalam kebersamaan ini, saya jaga segala-galanya. Tapi saat saya jauh dari semua orang yang kenal saya bikin kepala batu, saya bikin angin. Ini kan sesuatu yang tidak boleh. Kita ini surat-surat Kristus. Jadi ketika saya ada di dengan persekutuan bersama orang percaya, rekan-rekan, teman-teman dalam jemaat, ketika saya ada di tempat kerja, ketika saya ada di mana saja, bahkan jauh dari keluarga, dari persekutuan, saya tetap harus menjaga hukum Tuhan. Ini 3 hal yang perlu dan saya dapat sampaikan pada pagi hari ini bagi kita semua. Sehingga kemerdekaan dalam Kristus itu bukan untuk kita mau merugikan orang lain, mau mengikuti keinginan daging kita, dan mau mengabaikan hukum Allah. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua.